2 minggu ini Tuhan taruh dalam hati saya satu pesan. Dan pesan ini sangat-sangat kuat sekali. Karena selama 2 minggu, selama setiap hari Tuhan tujukan kepada saya dan Tuhan pesankan satu pesan buat saudara yang bakal ibadah hari ini. Saya nggak tahu siapa yang bakal hadir, siapa yang bakal dengar. Saya nggak tahu siapa yang bakal tune in. Mungkin saudara orang baru, mungkin saudara belum pernah kenal saya. Tapi Tuhan secara spesifik mau bicara kepada saudara yang sedang mendengarkan. Saya tahu beberapa dari saudara hari-hari ini merasa, Pak, kok sulit banget ya dengar suara Tuhan. Mungkin saudara udah berusaha, Tuhan tolong bicara sama saya. Tapi saudara gak dengar apa-apa sampai hari ini. Hari ini saya membawa pesan Tuhan buat saudara. Dan selama 2 minggu ini Tuhan tujukan kepada saya satu perikop. Ada 4 ayat yang saya akan bacakan buat saudara. Perhatikan screen saudara. Perhatikan TV. Demikian firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 6 ayatnya ke-11 sampai ayatnya yang ke-14 dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengerik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Hari ini Tuhan juga mau bicara kepada saudara, berfirman, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, jika Tuhan ada bersama dengan kami, kenapa semua ini terjadi? Kenapa saya sakit? Kenapa anak saya sakit? Kenapa usaha saya bangkrut? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saya mau kita sama-sama baca ayat 14 sebagai penguatan buat kita. Dengan keras 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah, sama-sama katakan, hari ini saya mau membahas satu firman Tuhan. Saya beri judul, saya tidak boleh menyerah. Kita ulangin sama-sama, saya tidak, kurang keras, tepuk dadamu katakan, saya tidak boleh menyerah. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Tuhan mau bicara kepada saudara. Saudara gak boleh menyerah hari ini. Saudara udah melangkah terlalu jauh, terlalu lama untuk saudara menyerah. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, biar pesan yang kau sudah taruh dalam hati hamba-Mu bisa menjadi kekuatan yang baru, bisa menjadi pengingat bagi setiap mereka yang mau menyerah hari ini. Mungkin ada mereka yang mau menyerah dalam bisnis mereka, mereka ada yang mau menyerah dalam pelayanan mereka. Mereka yang mau menyerah dalam rumah tangga mereka. Mereka mau menyerah dalam merawat orang yang sakit di rumah mereka. Tapi biar firman ini bisa menjadi kekuatan yang baru, satu hembusan nafas Tuhan yang baru. Untuk memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan sukacita bagi setiap kami yang sedang membutuhkannya. Urapi lidah hamba-Mu ini. Biar bukan hamba-Mu sendiri yang berorasi, bercerita kepada mereka. Tetapi biar Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan taruh dalam hati saya ada orang-orang di sini yang udah di ujung. You are at your worst. Saudara udah di ujung dari kekuatanmu. Dan engkau ingin berkata, Pak, saya udah capek. Mungkin saudara mau menyerah dalam pekerjaanmu yang udah engkau bangun selama sekian lama, tapi gak menghasilkan apa-apa. Mungkin ada saudara yang mau menyerah karena
Saudara udah berusaha untuk memperbaiki pernikahanmu cukup lama, tapi rasanya nggak ada jalan keluar. Mungkin ada saudara yang mau menyerah dalam penyakit saudara, dan saudara berkata, Pak Pendeta, kalau udah waktunya mati ya mati aja. Udah capek saya. Dan Tuhan mau berpesan bagi saudara yang sedang merasa seperti ini, jangan sampai engkau menyerah. Boleh katakan amin dengan keras, jangan engkau menyerah. Boleh katakan amin? Ayo yang semangat saudara. Jangan sampai engkau menyerah di tengah jalan. Karena saya percaya setiap hari saat kita melangkah, kita semakin dekat dengan mujizat dari Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan dengan semangat, come on. Saudara, kondisi mau menyerah itu sangat berbahaya. Sama-sama katakan sangat berbahaya. Yang datang sama keluarga kasih tahu bahaya loh ya. Orang yang mau menyerah dalam hidup itu akan menjadi seseorang yang sangat toksik. Sama-sama katakan toksik. Kita sering dengar ini di social media. Kita pernah dengar ini dinyanyikan sama Britney Spears. Toxic people itu adalah orang-orang yang mau menyerah. Toxic people adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan. Toxic people adalah orang yang mau berhenti di tengah jalan. Dan saya catat keinginan untuk menyerah sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa saja mencuri potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Sama-sama yang di sini saya ajak saudara, tepuk dada saudara, katakan saya punya potensi. Ya di rumah saudara, saya nggak lupa dengan saudara, tepuk dada saudara di rumah dan tulis di live chat. Saya punya potensi. Tetapi keinginan untuk menyerah saat saudara berkata, Pak saya mau berhenti di tengah jalan, Pak bisnis ini udah terlalu lama saya usahakan tapi gak bisa-bisa. Pak pernikahan ini udah gak bisa lagi diperjuangkan. Saya mau katakan kepada saudara, sebenarnya keinginan untuk menyerah diberikan oleh iblis supaya kita tidak mencapai potensi, tidak mencapai mujizat yang Tuhan sediakan buat kita. Dan orang yang mau menyerah adalah orang-orang yang toksik. Kenapa? Saya mau berikan saudara ciri orang-orang yang mau menyerah. Coba saudara introspeksi diri. Apakah saudara hari ini adalah orang-orang yang saya maksud? Ada 3 ciri orang yang mau menyerah. Yang pertama, orang yang mau menyerah akan menjadi orang yang negatif. Sama-sama katakan, saya gak boleh negatif. Kurang keras, 1, 2, 3, saya gak boleh negatif. Ya kan, ada orang-orang yang saya ketemu tuh negatif banget. Ketemu sama mereka, omongannya tuh gak enak, selalu gak enak. Selalu kayak gak ada hal yang semangat gitu dalam hidupnya. Saya ketemu dengan orang, gimana kabarnya? Ya gini-gini aja Pak. Gimana kabarnya? Ya kayak dulu, podo Pak. Ada banyak orang begitu negatif hari-hari ini. Saya gak tahu dengan saudara, tapi paling tidak enak kumpul sama orang yang negatif. Setuju dengan saya? Saudara kumpul sama temen yang negatif, sama orang tua negatif, anak yang negatif, suami yang negatif. Rasanya memeras tenaga, itu toksik. Tapi orang yang mau menyerah dalam hidupnya pasti kayak gitu. Negatif mulu. Dan yang kedua suka nyalain orang lain. Seperti Gideon negatif tadi. Tuhan berkata kepada dia, coba buka ayat 15. Saya mau multimedia tunjukin. Tuhan katakan, pergilah dengan kekuatanmu. Ya pahlawannya gagah berani. Tapi perhatikan ayat 15 dikatakan, tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, ini ngomong sama Tuhan, apakah akan kuselamatkan orang Israel? Mana mungkin. Negatif sih. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lihat, Tuhan udah kasih dia janji, Tuhan udah kasih dia kekuatan, masih aja negatif. Itu loh orang yang mau menyerah. Dengerin firman sebanyak apapun tetap negatif. Ya itulah omongannya pendeta. Kedua, suka menyalahkan orang lain. Kita bisa lihat di ayatnya yang mana tadi? Ayat 13. Coba ditampilkan ayat 13. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lihat di sini. Nyalain orang Midian, nyalain Tuhan. Itu ciri orang yang mau menyerah. Dan yang ketiga, orang yang mau menyerah rendah diri. Bukan rendah hati loh ya. Rendah hati sama rendah diri itu beda.
Rendah diri itu suka jelekin dirinya sendiri. Saya ini memang bodoh, saya ini memang gak berguna, saya memang gak bisa apa-apa. Saya ini memang selalu gagal. Kayak Gideon. Udah dikasih janji sama Tuhan, tetap negatif. Tetap suka nyalain siapa? Nyalain Tuhan, nyalain orang lain, nyalain nenek moyang lagi. Ini ketiga, rendah diri. Low self esteem. Dan orang-orang seperti ini akan membuat kacau rumah tangga. Gak pernah ada enak-enaknya di rumah. Selalu bertengkar, selalu ngegas. Nah, saya mau katakan kepada saudara ya, bahwa kita gak boleh jadi orang Kristen yang gampang menyerah. Yang setuju boleh katakan amin. Ya kan? Karena kalau kita gampang menyerah jadinya kayak gini. Saudara, saya nggak bisa hitung berapa kali saya ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Saya taunya soalnya saya kan sekarang banyak nerima konseling di WA ya. Mereka WA saya dari acara Sela itu kan ribuan orang. Sama. Pak, saya merasa saya ini gagal, Pak. Pak, saya merasa saya ini udah kerja keras tapi nggak ada hasil, Pak. Semuanya seperti itu. Tapi saya berharap hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Saya berharap firman Tuhan menjadikan kita jadi orang yang tidak gampang menyerah. Karena saya mau katakan bahwa manusia itu kadang-kadang kecanduan sama menyerah. Kita suka dikit-dikit nyerah, dikit-dikit berhenti gitu. Dikit-dikit ya udah kalau gak bisa ya gimana lagi. Akhirnya banyak orang yang memulai sesuatu dalam bisnis akhirnya gak sampai besar udah berhenti. Ada banyak anak-anak muda pacaran baru berapa bulan karena mereka gampang menyerah. Ya udah kalau nggak cocok aku cari yang lain. Dan akhirnya jadi piala bergilir. Jadi orang yang nggak pernah nemuin pasangan hidup hanya karena gampang menyerah. Itu manusia. Manusia akan membuat saudara gampang mau quit, gampang mau berhenti dalam relationship saudara, dalam bisnis saudara. Bagi saya, dalam pelayanan saya sering banget. Kalau hari ini itu adalah saudara, saya mau ingetin. Itu ulah setan. Setan itu suka bisikin hal-hal dalam hati kita, Pak ya. Yang membuat kita gampang nyerah. You're useless. Kamu tuh gak ada gunanya. Kamu tuh cuma jadi beban buat keluargamu. Kamu ini gak akan pernah bisa gagal. Kamu tuh ada kutuk keturunan. Nah itu setan. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, kalau setan datang jangan didengerin. Boleh katakan amin? Kalau setan datang lawan. Boleh dengan semangat katakan setan datang diapain? Ih lawannya kok gak semangat? Kalau setan datang, setan datang. Setan datang. Mertua datang. Loh bu jangan dilawan. Ada yang lawan Pak Pendeta itu. Tapi kalau setan datang kita lawan dia. Karena saya percaya kita punya kuasa untuk mengalahkan semua roh. Kenapa? Karena roh di dalam kita lebih besar daripada yang di dunia ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya setan, saya catat ya. Setan mau kita menyerah. Setan mau kita berhenti. Kenapa? Dan setan itu pintar banget. Setan hanya akan membuat kita melihat sisi positif dari menyerah. Setan kalau bicara kepada saudara, kalau setan masukin pikiran di dalam pikiran saudara, itu hanya menunjukin sisi yang positif dari menyerah. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta mana ada sisi positif menyerah? Nah, apa sisi positif dari menyerah? Orang yang menyerah, orang yang berhenti di tengah jalan, orang yang berhenti dalam bisnisnya di tengah jalan saat belum sukses, orang yang berhenti dalam hubungannya di tengah jalan, akan merasakan kelegaan sementara. Ulangin sama-sama, kelegaan apa? Saat kita berhenti di tengah jalan, kita menyerah, ada leganya, jujur. Kalau saudara buka toko, lalu toko saudara gak rame, lalu saudara tutup, lega gak? Lega, gak ada beban. Tapi itu cuma sementara. Saya mau ingetin kepada jemaat Tuhan, kelegaan bukan kebebasan. Ulangin sama-sama, kelegaan bukan apa? Jangan berasa kalau saudara menyerah terus bebas, enggak. Tapi setan itu pinter, dia sembunyikan harga mahalnya menyerah. Sama aja kalau ada barang, ada price tag-nya, ada harganya. Setan sembunyiin itu. Dia tunjukin gak apa-apa, dibuang aja, nyerah aja. Nah itu.
Padahal sebenarnya menyerah itu harganya sangat mahal. Sama-sama katakan sangat mahal. Saat saudara menyerah, sebenarnya saudara sedang membuang potensi yang Tuhan taruh dalam dirimu. Karena itu hari ini sangat penting bagi Tuhan untuk berpesan kepada jemaat Tuhan. Kita gak boleh menyerah. Sekali lagi tepuk dada saudara, katakan saya tidak boleh menyerah. Amin. Saudara, saya catat di slide. Sebenarnya ada 2 benih dari menyerah. Ya, keinginan untuk menyerah itu benih. Sama-sama katakan benih. Gak langsung besar, tapi ada benih. Nah, saya catat apa benihnya dari menyerah. Yang pertama bisa ditampilkan, yaitu benih dari menyerah adalah ketidakdewasaan. Ulangin sama-sama. Ketidakdewasaan. Sebenarnya saudara dan saya kalau bisa menyerah, benihnya itu saat saudara dan saya gak dewasa. Karena orang yang gak dewasa dalam hidupnya pasti gampang menyerah. Seperti anak kecil, kalau dia belum dewasa, dia pasti gampang nyerah. Karena dia merasa terlalu sulit, terlalu complicated, gak jadi-jadi. Saya tulis orang yang tidak dewasa pasti menyerah saat sesuatu dalam hidupnya tidak sesuai dengan keinginannya. Orang yang tidak dewasa, dia akan merasa oke, kalau ada satu tantangan, kalau terjadi satu masalah, kalau terjadi satu persoalan, saya nyerah aja. Karena dia gak sadar, orang yang gak dewasa gak sadar akan potensi. Orang yang gak dewasa pasti gak sabaran. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, kadang-kadang kita berkata saya beriman Pak Pendeta. Kita merasa saya punya iman yang besar, I believe. Saya punya iman yang luar biasa. Tetapi saudara dan saya saat menghadapi masalah kita langsung menyerah. Apakah itu beriman? Saya rasa bukan. Dan seringkali banyak orang menyerah yang tidak dewasa ya. Menyerah kenapa? Karena waktu Tuhan terlalu lama. Ulangin sama-sama, karena waktu Tuhan. Ada yang ngerasa gitu? Rasanya Tuhan itu kok lama banget ya berkatin saya. Kok lama banget ya pulihkan saya. Kok lama banget ya jawab doa saya. Nah itu. Tapi saya catat bahwa sebenarnya kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Kenapa? Karena hanya orang yang dewasa bisa ini ditampilkan. Iman tanpa kesabaran itu iman yang tidak dewasa. Sekali lagi saya ulangin. Iman tanpa kesabaran itu apa saudara? Iman yang tidak dewasa. Apa cirinya orang yang imannya gak dewasa? Orang yang menyerah saat menunggu waktu Tuhan. Padahal saya mau katakan hanya orang dewasa yang sadar bahwa sesuatu yang baik kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama. Saya ulangin sekali lagi, kadang-kadang sesuatu yang baik membutuhkan waktu yang... Saya pernah baca satu artikel ya, saya orangnya tuh suka baca banget. Saya pernah baca satu majalah, otomotif ya, mobil. Artikel ini menunjukkan dan menceritakan bahwa untuk membuat satu mobil Toyota Avanza itu membutuhkan waktu 12 jam. Wah, robotnya canggih. Wah, 12 jam udah selesai, udah kerakit itu Avanza. Nah, tapi terus dibandingin kontrasnya. Untuk membuat satu mobil Rolls Royce, tahu mobil Rolls Royce? Itu membutuhkan waktu 8 bulan. Nah sekarang saya tanya sama saudara, kalau hari ini ada yang mau kasih saudara mobil, dikasih 2 pilihan, Toyota Avanza atau Rolls Royce, saudara milih yang mana? Langsung cepat kan jawabnya kan? Ada yang sok rohani, gak apa-apa Avanza juga gak apa-apa. Tapi jujur, kalau saya dikasih pilihan itu ya jelas Rolls Royce. Buat apa Pak Pendeta? Kok bukan apa dikasih, saya jual, belikan alat buat gereja kan selesai. Tapi kita semuanya pasti milih Rolls Royce. Why? Karena kita semuanya dewasa. Kita tahu bahwa Rolls Royce meskipun waktunya lama buatnya, tapi harganya, loh kok gak rela ngomongnya? Apa? Harganya apa? Tapi butuh waktu. Lalu kenapa kok kita minta Tuhan cepat-cepat? Padahal sesuatu yang baik membutuhkan waktu yang...
Anak kecil yang gak ngerti mobil, yang gak ngerti uang, ditanyain mau yang mana, bisa-bisa dia milih Avanza. Nggak ada masalah dengan Avanza. It's a good car. Bisa dimasukin 12 galon. Ih, kayak salesnya Toyota, saudara. It's a good car, tapi orang kalau pakai logika ya nggak apa-apa nunggu 8 bulan, tapi dapat yang bagus. Ngerti maksud saya? Kenapa kita nggak bisa kayak gitu dengan doa kita? Karena kita kekanak-kanakan. Kalau Tuhan lama ya udah aku melangkah sendiri loh. Kayak Saul. Kadang-kadang sesuatu yang baik dalam hidup saudara membutuhkan waktu. Sama-sama katakan membutuhkan waktu. Karena itu harus sabar. Yang datang sama keluarga boleh kasih tahu sabar. Sabar. Bahasa Surabaya ojo gopo ta. Kan gitu. Kembali ditampilkan. Iman tanpa kesabaran itu iman yang tidak dewasa. Saya mau katakan kepada saudara hari ini kita harus jadi orang Kristen yang dewasa. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena hanya orang Kristen yang dewasa bisa tetap maju meskipun ada tantangan yang besar. Saya berdoa hari ini kita jadi orang Kristen yang dewasa meskipun ada tantangan yang besar kita tetap maju. Kenapa? Karena semakin besar tantangannya, semakin besar berkatnya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Orang yang dewasa pasti tahu tantangan nih semakin gede. The bigger the challenge, the bigger the price. Lebih besar tantangannya, lebih lama waktunya, hasilnya pasti lebih baik. Yang setuju boleh katakan amin. Karena itu saya ajak saudara yang gampang nyerah, gampang give up, gampang quit. Ayo, kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan yang kedua, kenapa kok seringkali kita ini mau menyerah? Benihnya yang pertama karena kita tidak dewasa. Kalau kita nggak jadi orang Kristen dewasa, benih itu akan tumbuh dan kita akan terhalang. Kita nggak akan pernah maju dalam hidup. Yang kedua, apa benihnya dari gampang menyerah? Kita baca Hakim-Hakim 6 ayat 15 kembali. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15. Kembali kita bersama-sama membaca. Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku. Yang kedua, apa benihnya orang yang suka menyerah? Yang pertama karena tidak apa saudara? Dewasa. Yang kedua karena insecurity. Atau perasaan yang selalu kurang. Orang yang insecure pasti gampang menyerah. Orang yang insecure dalam hidupnya pasti gampang berhenti di tengah jalan. Pasti gampang quit, pasti gampang give up. Apa insecure itu? Insecure itu merasa kurang. Sama-sama katakan merasa kurang. Ada yang kayak gitu? Kata kuncinya merasa. Itu cuma perasaan. Sebenarnya ini banyak di sosial media ya tentang insecure. Untuk anak-anak muda biasanya. Tapi saya sadar ya, kadang-kadang insecure ini bukan cuma untuk anak-anak muda. Justru orang yang dewasa, orang yang tua, itu lebih insecure dari anak-anak muda. Kenapa? Dari mudanya gak pernah diberesin insecurity. Merasa diri kita kurang, merasa diri kita kurang pintar, kurang hebat, kurang sukses, kurang ini. Apa ada di sini yang sering merasa diri saudara kurang? Itu cuma perasaan diri saudara soalnya. Orang gak bisa lihat itu. Orang mungkin lihat saya hari ini, wah khotbah depan ribuan orang di online. Tapi di balik itu saya juga struggling with this. Saya jujur kadang-kadang saya merasa insecure. Saya kadang-kadang merasa kalau setan akan membuat saya insecure dan berkata, khotbahmu gak bagus. Kamu gak sebagus ini. Khotbahmu bosenin. Oh, bukan hanya saya. Saudara yang berbisnis pun juga gitu. Saudara berumah tangga pun juga gitu. Saya ini kurang cantik mungkin karena itu pasanganku gak sayang sama aku. Aku ini mungkin kurang pinter
Karena itu papa mama lebih sayang sama kakakku. Insecure. Itu di sini. Saya kenapa jadi insecure? Saya relate dalam kehidupan saya. Saya sempat jadi orang sangat-sangat insecure. Karena saya dulu korban dibully. Saya harus apa adanya ya. Saya dulu dibully banget. Karena saya dulu sekolahnya bukan, mungkin ada yang tanya, ih anaknya pendeta kok bisa dibully, gak takut kualat. Nah waktu saya sekolahnya bukan di Indonesia, di Singapura. Nah waktu saya sekolah di Singapura itu gak ada yang tahu saya anaknya pendeta. Nah, saya itu dulu gendut. Bukan berarti sekarang gak gendut. Bukan, jangan salah paham saudara. Ini dari dulu gendut, sekarang juga. Nah dulu lebih. Dulu saya itu saking gendutnya, saking itu bahasa Surabaya. Begitu gendutnya, sampai sekolah di Singapura, namanya dulu Balestier Hill Primary School, nanti saudara cari di Google. Itu tidak membuat seragam ukuran saya. Jadi saya ke sekolah cuma bisa pakai baju olahraga. Dan saya cuma punya dua, karena dulu kami kekurangan. Cuma punya dua, warna putih dan dicuci setiap hari. Karena saya gendut, saya sering keringetan. Baju keringetan dicuci setiap hari, jadinya bula. Bagian di Jerman bula itu menguning. Saya setiap hari ke sekolah, pagi disambut sama teman-teman. Hey Fatso. Ngerti Fatso? Si gendut. Bahkan disebut nama-nama yang gak pantas untuk saya ngomong di atas mimbar. Teman-teman saya dari Cina manggil saya Cupacie. Yang ngerti itu yang udah tua ya. Anak-anak muda sekarang gak tahu Cupacie itu siapa. Tapi Nasud Wukong. Saking gendutnya. Karena itu sampai hari ini kemanapun saya pergi, kalau saya kalau ketemu orang, saya selalu mikir, saya merasa insecure tentang diri saya. Dan ini berlaku bukan hanya tentang gendut, tentang self esteem saudara juga. Terutama para wanita, merasa dirinya kurang cantik, merasa rambutnya kurang tebal, merasa bulu matanya kurang panjang. Merasa alisnya kok botak, sampai ditato alisnya. Dikasih filler, dikasih botox. Gak masalah. Cuman kita jadi kayak gitu kenapa? Karena insecure. Dan orang yang insecure dalam hidup pasti mau suka menyerah. Gampang banget nyerah. Wah saya ini memang stupid. Berhenti dalam pekerjaan. Akhirnya gak pernah bisa maju sampai hari ini. Sering saya ketemu dengan orang seperti itu. Saya kalau gak ngalahin insecurity saya gak akan bisa khotbah di atas mimbar. Karena setiap kali saya lihat orang lihat saya selalu merasa insecure tentang diri saya. Dan kita gak boleh pura-pura kalau kita gak ngalamin itu. Setiap kita struggle with this in a different way. Apa sih yang nyebabin insecurity? Perkataan. Tampilin yang pertama. Perkataan orang itu sangat-sangat bisa membuat kita insecure. Perkataan suami istri itu kadang-kadang bisa membuat kita insecure. Istri suka ngomong sama suami, kok suwe-suwe kok ini makan turu tambah lemu persis kebu. Wah itu sangat merendahkan suami. Kelihatannya lucu, no. Sakit. Suami ngomong sama istri manggilnya dut. Pak sakit itu pak. Jangan merasa lucu panggil ke saya. Itu sakitnya tuh di sini. Benar. Kalau kita nggak hati-hati dengan apa yang kita dengar ya. Kalau kita nggak hati-hati dengan standarnya dunia tentang kecantikan, para cewek-cewek di sini nggak akan pernah berhenti addicted tuh yang namanya itu. Nggak ada habisnya. Yang kedua, situasi hidup bisa membuat kita insecure saat kita jatuh miskin. Karena pandemi kita kehilangan pekerjaan, kita jadi insecure. Aku orang gagal, aku orang yang kutuk keturunan. Itu. Yang ketiga, masa lalu bisa membuat kita insecure. Mungkin saudara pernah salah di masa lalu. Mungkin saudara pernah hamil di luar nikah. Mungkin saudara pernah punya masa lalu yang buruk. Itu bisa membuat kita jadi insecure. Kita lihat orang selalu pikir, orang ini mikir apa tentang saya. Nah, orang yang punya dua ini, insecurity and immaturity,
akan jadi orang yang gampang menyerah. Karena itu saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara gimana kita bisa tetap maju dan tidak kalah sama kata menyerah. Sama-sama katakan, aku harus tetap maju. Yang di sini saya ajak saudara di rumah juga, sama-sama kita tepuk dada kita. Katakan, aku harus tetap maju. Saya juga ngomong sama diri saya. Gimana caranya? 2 langkah, cepat aja. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepada Gideon maksudnya. Apa saudara? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawannya gagah berani. Yang pertama catat poinnya, screenshot, foto, share ke teman saudara. Kalau posting di Instagram jangan lupa tag saya, @PS Michael Gunawan. Yang pertama, gimana kita bisa tetap melangkah, gimana kita bisa tidak menyerah. Yang pertama, lihatlah apa yang Tuhan lihat. Ulangin bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Melihat yang Tuhan lihat. Tahukah saudara bahwa yang Tuhan lihat sama yang kita lihat itu berbeda. Sama-sama katakan berbeda. Lihatlah apa yang Tuhan lihat. Maksudnya apa Pak? Multimedia tampilin ayatnya yang ke-12 lagi. Ayat 12 lagi. Dikatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wah, Tuhan ngomong gitu. Tapi coba lihat ayat 15. Tuhan udah berkata, pergilah dengan kekuatanmu. Nah itu kan. Ayat 15 sekarang, 15. Tuhan udah 2 kali ngomong, kamu pahlawan. Pergilah dengan kekuatanmu. Perhatikan ayat 15. Tuhanku, dengan apakah ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku yang paling kecil. Dan aku yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lihat. Di sini kita bisa lihat 2 ayat ini menunjukkan cara Tuhan lihat sama cara kita lihat beda banget. Setuju dengan saya? Tuhan lihat Gideon, lihat pahlawan yang gagah berani. Tapi Gideon lihat Gideon, yang paling kecil, yang paling muda. See? Nah, ini menunjukkan 2 cara pandang yang berbeda kita sama Tuhan. Tahukah saudara cara Michael Gunawan lihat Michael Gunawan sama cara Tuhan lihat Michael Gunawan beda banget. Cara Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan lihat Pak Frans dengan cara Pak Frans lihat Pak Frans berbeda. Cara Tuhan melihat Pak Budi di sini berbeda dengan cara Pak Budi lihat Pak Budi. Cara Tuhan lihat Pak Andrew di sini berbeda dengan cara Pak Andrew lihat Pak Andrew. Cara kita lihat itu kadang-kadang beda banget sama cara Tuhan lihat. Apa bedanya? Dari 2 ayat bisa kita lihat. Perhatikan screen saudara. Yang pertama kita tahu bahwa kita melihat hasil. Manusia suka melihat hasil tapi Tuhan lihat potensi. Saya ulangin sekali lagi. Kita suka lihat hasil. Tetapi Tuhan melihat apa saudara? Kita ini hasil oriented. Nah itu campuran Inggris dan Indonesia. Hasil oriented, result oriented. Kita sukanya lihat hasil. Kita gak pernah lihat potensinya. Saya mau tanya cara pandang kita gimana hari ini? Kita suka fokus sama hasilnya. Bisnisku belum jalan. Dokter bilang aku sakit, itu hasil. Tapi Tuhan, kita gak pernah lihat potensinya. Saya mau kasih satu ilustrasi dalam bidang saham ya. Karena bapak-bapak di sini lagi main saham hari ini. Saya gak main saham ya. Ada yang tanya, Pak orang Kristen boleh main saham? Boleh-boleh aja. Asal gak judi ya kan. Asal kita belajar memang mempelajari market dengan benar silakan. Oke, saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu tolong jawab saya. Pernah dengar gak nama ini? Ronald Wayne. Yang pernah dengar angkat tangan. Oke, gak ada satupun di ruangan ini yang pernah dengar Ronald Wayne. Tapi tolong bantu saya angkat tangan. Siapa di sini pernah dengar namanya Steve Jobs? Angkat tangan, tolong Steve Jobs. Oke, bagi saudara gak tahu Steve Jobs, mungkin taunya saudara cuma Elia, Musa, Petrus gitu ya. Steve Jobs itu foundernya Apple. Foundernya HP saya, iPad saya, komputer yang dipakai untuk nampilin PowerPoint. Ini Apple. Ciptain sama siapa? Steve Jobs. Kita tahu Steve Jobs revolusioner, dia menciptakan iPhone yang mendepak yang lain gitu ya. Dan hari ini $1 triliun Apple itu sahamnya total. Kenapa saya sebut Ronald Wayne? Siapa Ronald Wayne? Ronald Wayne adalah sahabatnya Steve Jobs.
Apple terkenal dengan 2 orang. Bagi saudara yang mengerti tentang sejarah, saya suka baca sejarah. Steve Jobs sama Steve Wozniak, itu 2 orang. Steve Jobs idenya, Steve Wozniak otaknya. Dan mereka membuat Apple menjadi satu perusahaan yang paling besar di dunia. Tapi siapa Ronald Wayne, Pak? Ngapain nyebut Ronald Wayne? Ronald Wayne adalah salah satu investor pertama. Dia bekerja sama dengan Steve Wozniak, dia bekerja sama dengan Steve Jobs sebagai investor utama. Dan sebagai investor dia diberikan oleh Steve Jobs 10% sahamnya Apple. Berapa persen saudara? 10% banyak atau dikit, Pak? Nah, yang main saham pasti ngerti nih. 10% itu banyak, kita beli 0,001 aja kadang-kadang sulit kan dari perusahaan yang besar. Ini 10%. Tapi pada saat itu, pada saat tahun-tahun pertama, hasil dari Apple jelek banget. Wah, Apple ancur-ancuran. Gak ada yang beli, ngeluarin iMac yang pertama. Gak ada yang beli, semuanya beli Windows. Dan akhirnya yang namanya Apple mendekati bangkrut. Ronald Wayne melihat hasil itu dan Ronald Wayne berkata kepada Steve Jobs, ini 10%ku mau kujual. Ini gak ada masa depan. Daripada uangku gak balik, aku mau jual 10%. Dijuallah 10% dari saham Apple dengan harga $800 US. Ada yang, hah? Kalau hari ini 10% dari saham Apple, nilainya bukan $800 tapi nilainya $95 miliar. Kalau $95 miliar dibelikan kuahnya soto, satu Pakuwon Mall banjir sama soto. Kenapa Ronald Wayne kehilangan itu? Karena dia cuma lihat hasil, bukan lihat apa saudara? Ngomong kripto juga. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat datang sama saya, Pak gak beli Dogecoin yang ada anjingnya itu. Dia bilang, lagi naik Pak, lagi naik. Dia masukin 500 juta di situ. 3 minggu kemudian turun drastis, hilang uangnya. Kenapa? Lihat hasil sementara, impuls, jatuh. Tapi 10 tahun yang lalu ada orang-orang yang melihat Bitcoin, melihat ada potensinya. 10 tahun yang lalu gak ada yang kenal, invest lah $1.000, hasilnya hari ini miliar. Kenapa? Karena lihatnya bukan hasil, tapi lihat apa? Saya yakin nyambung bapak-bapak di sini tentang ini, dan ibu-ibu juga. Cara Tuhan lihat kita juga gitu. Karena itu kita harus merubah cara kita lihat. Kita jangan lihat apa yang kita lihat. Kalau hari ini kita lihat hasilnya, memang jujur kadang-kadang agak menyedihkan. Kita udah kerja 10 tahun, tetap sama aja. Kita udah bekerja keras, gajinya gitu-gitu aja. That's life. Hasil. Tapi cara Tuhan lihat kita beda banget. Cara Tuhan lihat kita, Tuhan lihat potensi yang besar dalam diri saudara. Tuhan lihat masa depan yang penuh harapan dalam diri saudara. Tuhan lihat orang-orang bisnismen yang sukses, orang-orang yang melawan situasi dan menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Stop melihat hasil yang sementara, tapi lihatlah potensi yang Tuhan taruh dalam dirimu. Setiap saudara di ruangan ini, Tuhan udah taruh potensi kesembuhan dalam dirimu. Tuhan udah taruh potensi kesuksesan dalam dirimu. Tuhan sudah taruh potensi rumah tangga yang bahagia dalam hidupmu. Tapi jangan lihat hasilnya hari ini yang mengecewakan, tapi lihatlah masa depan yang penuh dengan harapan. Yang setuju katakan amin. Karena itu caranya adalah kita harus stop membandingkan potensi kita dengan hasil orang lain. Saya ulangin sekali lagi, stop bandingkan potensimu dengan hasil orang lain. Ulangin sama-sama dengan saya. Stop membandingkan apa saudara? Potensi dengan, jangan bandingin hari ini potensi yang saudara punya dengan hasilnya orang lain yang udah lama. Dulu saya gitu, saya membandingkan potensi saya dengan hasilnya orang lain. Pasti gak sebanding dong. Saya jadi gak bisa maju. Saya bandingkan pelayanan saya yang baru saya mulai dengan orang yang udah melayani 30 tahun, ya jelas beda.
Tapi kita nggak bisa maju, kenapa? Karena kita selalu bandingkan potensi kita sama hasilnya orang lain. Wah, orang itu bisa ini, orang ini. Iya, mereka juga dulu punya potensi, tapi dikembangin. Kita hari ini result oriented, kenapa? Social media. Kita lihat orang punya ini, orang punya itu, belum tentu itu punyanya mereka. Tapi kita kepingin semuanya instan. Dalam hidup ini gak ada yang instan. Saudara, bagaimana kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat? Saya tampilkan. Yang pertama, kita harus perhatikan apa yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar setiap hari itu akan mempengaruhi iman kita. Nah, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kita mau kuat, kita mau gak gampang menyerah, dengerin firman. Yang setuju boleh katakan amin. Jangan waktunya dengar firman, saudara buka sosial media, ya pasti jelas gak kuat hidup saudara. Waktunya dengar firman, buka Facebook, percaya saya, friendnya belum nambah. Waktu firman buka TikTok, come on. Saya nggak kaget ada orang-orang ke gereja hidupnya nggak berubah, kenapa? Di gereja nggak pernah dengerin firman. Waktu dengar firman tidur. Saya pernah tuh khotbah di Grand City waktu itu. Saya khotbah yang duduk paling depan ngorok. Loh, gimana mau berubah? Dia boleh ikut seharian, tapi kalau tidur seharian sama aja, mendingan di rumah aja. Saya harus jelas, saya sebagai gembala harus dengan tegas mengatakan, kita kalau mau iman kita bertumbuh harus dengar firman, nggak ada jalan lain. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat? Support system harus tepat. Siapa yang bersama dengan saudara akan menentukan masa depan saudara. Siapa support system saudara? Support system saya istri saya. Apakah di sini para istri-istri bisa jadi support system buat suaminya? Atau di sini istri-istri kerjaannya cuma kritik suaminya? Saya merasakan awkward silence. Saya sering ketemu soalnya. Kadang-kadang kita nggak sadar, kelihatan dari cara kita ngomong. Suami istri datang konseling gitu. Wah, saling kritik, ini loh Pak, orangnya ini kayak gini, memang malas. Memang dari dulu, dari bapak. Saya ngungkit-ngungkit bapaknya buat apa gitu tuh. Oh iya. Jangan pernah berharap saudara bisa maju dalam kehidupan kalau nggak punya support system yang tepat. Jangan berharap suamimu bisa maju dalam bisnisnya kalau saudara nggak pernah support dia. Kerjaannya cuma kritik, kerjaannya cuma ngungkit masa lalu. Kalau dulu kamu dengerin aku, sekarang sudah enak. Belum tentu, Bu. Support system harus tepat. Saya untungnya punya support system yang tepat. Istri saya, orang tua saya, keluarga saya, support system saya. Yang ketiga, jangan cengeng. Nah, ini saya paling suka. Ngomong dengan keras, satu poin yang ketiga bisa ditampilkan oleh multimedia. Jangan apa saudara? Orang Kristen zaman sekarang ya. Cengeng banget, gampang berhenti ke gereja. Dengar khotbah gak sesuai dengan keinginannya keluar. Dengar khotbah agak nyinggung dia kayak merasa tersindir, udah gak mau dengerin khotbah. Gak pernah di dalam Alkitab diajarkan Kristen cengeng. Yang namanya gereja mula-mula mereka harus menghadapi masalah yang berat, tetapi kemuliaan yang Tuhan sediakan lebih besar dari penderitaan. Saya berharap hari ini kita jadi orang yang tidak menyerah saat kita melihat apa yang Tuhan lihat. Karena Tuhan lihat masa depan yang luar biasa buat saudara. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan. Yang kedua, sebagai penutup. Bagaimana kita bisa melihat diri kita tidak menyerah tetapi tetap maju. Yang kedua, klise saya tahu, tapi perlu saya ingetin ke jemaat. Bersyukur. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan bersyukur. Coba yang datang sama suami istri ngomong bersyukur ya. Mungkin hari ini belum sukses. Mungkin hari ini belum bisa naik mobil, gak apa-apa ya. Mungkin hari ini kita masih belum bisa liburan, gak apa-apa ya. Bersyukur aja. Bersyukur akan apa? 3. Yang pertama, bersyukur untuk keunikan kita. Boleh ulangin, bersyukur untuk apa saudara? Bukan keantikan saya. Saya sering dengar ibu-ibu ngomong, Pak, Bapak gak tahu suami saya itu antik-antik Pak. Bu, saya mau ingetin ya, barang antik itu mahal sekarang. Nanti kalau kau buang, nanti diambil sama orang. Karena barang antik apa saudara?
Bu, suaminya kepala batu, jangan dibuang Bu, digosok nanti jadi batu akik Bu. Ya. Tapi bukan antik, apa keunikan. Sama-sama katakan apa Mungkin saudara merasa saudara beda, that's okay. Gitu loh. Yang kedua, bersyukur untuk kekurangan saya, dan yang ketiga, bersyukur untuk kelebihan kita. Kalau kita punya kekurangan, that's okay. Bersyukur aja. Bersyukur untuk kelebihan kita. It's okay. Saudara, saya mau tutup khotbah ini dengan pemain musik naik, temenin saya. Semakin kita mau menyerah, semakin besar berkatnya. Saya ulangin sekali lagi, bisa ditampilkan. Semakin kita mau menyerah, semakin apa saudara? Saudara percaya dengan saya? Semakin besar saudara mau menyerah, semakin saudara kayak kepingin ada godaan untuk menyerah, semakin besar sebenarnya berkat saudara. Saya catat ya, ini pengalaman saya pribadi. Tidak pernah ada satu hal yang besar yang saya lakukan dalam hidup saya, di mana saya tidak ingin menyerah. Sekali lagi saya ulangin, gak ada hal yang besar dalam hidup saya yang saya pernah lakukan di mana saya gak mau menyerah. Justru di mana ada godaan untuk menyerah, di situ sebenarnya signifikansinya lebih besar. Saya mau ceritakan terakhir ini, benar terakhir. 3 kali dalam hidup saya mau menyerah, cepat aja. 3 kali dalam hidup saya benar-benar mau menyerah di satu titik sampai saya mau mati. Itu pendeta yang ngomong. Saya yang bicara di depan saudara, bicara di rumah, bicara di depan ribuan orang dan di depan ratusan saudara di sini. 3 kali saya mau menyerah dalam hidup saya. Yang pertama, waktu saya sekolah. Saya lihat di sini soalnya banyak anak-anak muda. Kenapa saya tadi sebut keunikan? Karena dulu saya ini agak aneh. Sampai hari ini saya gak punya banyak teman. Jemaat, puji Tuhan, Tuhan percayakan banyak. Tapi teman dikit. Kenapa? Saya dulu orangnya aneh banget. Saya kutu buku. Nerd. Saya dulu gak ada teman. Karena gak ada yang merasa diuntungkan kalau temenan sama saya. Saya gak bisa apa-apa, saya bodoh. Ngomong juga gak bisa. Dan dulu, mungkin sampai sekarang ya. Yang terkenal dulu kalau di sekolah itu yang basket. Sampai sekarang ya. Kalau ada yang basket itu, dia rasanya keren gitu ya. Yang futsal, jago futsal itu rasanya idola gitu. Saya tuh sampai hari ini saya tuh akhirnya baru sadar. Tuhan memang tidak memberikan saya talenta untuk olahraga. Waktu Tuhan bagi talenta gitu, saya gak dapat waktu itu. Gak tahu saya mungkin kemana gitu, gak dikasih talenta ini, olahraga. Saya pernah latihan basket ya, 100 kali free throw, masuknya cuma 2. Loh saudara jangan tertawa, menderita loh saya saudara ya. Main futsal, sering main futsal. Sering gol, tapi on goal. Lu masuk, aduh. Jadi saya akhirnya kalau waktu olahraga gitu ya, saya memang juga main, tapi bukan sebagai pemain, tapi ball boy. Tahu ball boy? Kalau ada bola keluar lapangan saya ngangkut itu. Saya gak punya teman. Karena keahlian saya cuma satu. Videografi, fotografi, bukan satu sih. Videografi, fotografi, design, and music. That's it. Dan dulu gak ada yang merasa itu beneficial. Buat apa foto-foto, buat apa video-video gak jelas. Gitu. Kedua kali saya mau menyerah, waktu kita buka di CW. Saya lihat ada banyak wajah-wajah dari CW. 6 bulan pertama saya mau tutup gereja itu. Sewa udah mahal-mahal gak ada yang datang. Itu perasaan saya dulu. Saya udah usaha khotbah, udah pakai terjemahan Yunani gitu. Udah usaha gak bisa, gak ada yang datang. Saya tuh sampai, lu kok gini ya? 6 bulan pertama tuh saya ngomong sama istri, tutup aja balik Grand City enak. Ketiga kali saya mau menyerah saat pandemi. Kita baru 1,5 bulan pakai tempat ini, udah pandemi. Karena saya gak punya uang. Habis saya. Dan saya udah jual semua harta saya untuk tempat ini. Karena itu kadang-kadang kalau saya lihat kursi-kursi kosong, saya nangis. Kenapa? Karena mahal kursi.
Saya beli semua pakai harta saya nggak minta sama siapapun. Saya beli semua kursi, karpet saya ganti semua. Habis tuh 1,5 bulan habis. Saya sampai ngomong sama istri saya. Online awal-awal itu siapa sih yang lihat? Lihat pun gitu nggak kasih kolektor juga. Ih banyak, jangan kira sekarang ribuan yang kasih. Enggak. Saya tuh sampai ngomong sama istri saya, lihat rekeningnya gereja. Saya tuh lihat, waduh. Kita harus siap-siap diangkut semua barang ini sama vendor. Sama DMP, kita beli di DMP sama Maestro. Harus siap-siap ini LED ini dibawa. Harus siap-siap nih speaker ini yang besar-besar ini. Harus siap-siap diambil, dijual. Gak ada uang untuk bayar. 3 bulan pertama, waduh saudara saya tuh sampai gak tahu mesti ngapain. Kok kayak gini ya? Tapi saya gak pernah sekalipun khotbah tentang uang. Kenapa? Karena saya tahu jemaat juga lagi kesulitan. Gak ada masalah, saya gak ngomong. Saya mau nyerah, saya mau berhenti. Saya mau gak usah lah, aku tak ngelakuin apa gitu yang aku bisa gitu. Tapi 3 kali saya mau menyerah, itu justru Tuhan di baliknya ada signifikansi yang sangat besar. Di saat saya menyerah, saat kemampuan saya hanya untuk megang kamera dan videografi. Untung saya gak nyerah Pak waktu itu Pak. Untung saya dalemin, untung saya gak buang semua kamera saya, saya gak mau ini, gak ada temannya di sini. Untung saya tetap dalemin Pak, meskipun gak ada teman Pak. Bu, karena hari ini videografi GSJS itu dipelajari sama semua, bahkan gereja-gereja besar. Kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu, di gedung ini juga ada. Datang ke sini foto-foto ruangan broadcast saya, belajar dari sini. Gereja Jakarta yang besar, semua ke sini belajar. Untung saya nggak nyerah ya. Untung saya nggak tutup cewek ya. Karena kalau saya tutup cewek nggak ada PM. Nggak ada saya ditawarin sama Pak Kuon Mall untuk kontrak di tempat ini bertahun-tahun. Kalau saya tutup cewek yang waktu itu masih sepi, gak ada yang namanya kapasitas 1.000 yang Tuhan percayakan di tempat ini. Untung ya Pak, di awal pandemi saya gak berhenti sela, saya gak berhenti live streaming. Di depan sini saya hanya berdua sama istri dengan kameramen 2 orang. Saya tetap khotbah seperti ada ribuan orang. Untung saya gak nyerah di situ ya Pak. Karena hari ini firman yang kita bawakan sudah menyentuh Afrika, Amerika, Hong Kong, semua seluruh dunia. Menjadi berkat buat seluruh dunia. Sekarang ini juga dari seluruh dunia sedang ibadah, sedang dengerin khotbah ini. Sedang berhenti menyerah hanya karena saya tidak menyerah. Pak Bu, begitu juga dengan saudara. Tuhan sudah taruh sesuatu yang besar dalam dirimu. Sayang banget kalau saudara nyerah hari ini. Mari hari ini saudara yang tidak mau menyerah, saudara yang mau tetap melangkah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.